Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siang ya. Karena soalnya ini kan jam berapa ini? Jam setengah 11 tuh. Baru masuk. Ini udah masuk semua. Sudah, Bu. Ada yang apa, Bu? Siapa? Tapi di sini sakit. Iya, sakit kayaknya, Bu. Namanya Didit, Bu. Oh iya, Didit. Sakit ya? Iya, Bu. Sakit, Bu. Cuma Didit aja yang belum, yang nggak masuk hari ini. Iya, Bu, Bu. Didit. Katanya bisul, Bu. Oke, berarti yang nggak hadir cuma Didit aja ya. Iya, Didit, Bu. Udah sakit. Doain supaya cepat sembuh biar bisa bareng-bareng belajar sama kita ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau gitu mana ketua kelasnya? Kamu? Iya, Bu. Siapa namanya? Nama saya Bram, Bu. Bram. Oke, Bram pimpin doa dulu sebelum belajar biar belajarnya berkah manfaat dunia akhirat ya. Iya, Ya udah. amin. Ayo pimpin doa. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita belajar apa? Kemarin udah Ibu kasih tahu kalau kita minggu depan akan belajar materi. Aljabar, Ibu. Nah, kemarin penugasan dari Ibu apa? Mencari tahu sejarah ilmu aljabar, bentuk-bentuk aljabar. Kalian semua pasti udah baca buku kan ya, di buku paketnya masing-masing yang dari perpus. Sudah, Ibu. Semua udah punya bukunya kan, buku paket yang di perpustakaan. Sudah, Ibu. Bagus. Kalau ada yang belum, cepat. Soalnya kita kan pakai panduan buku itu ya. Iya, Bu. Oke. Di sini siapa yang tahu penemu aljabar? Ayo. Saya, Bu. Apa? Siapa? Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, siapa namanya tadi yang jawab? Ayo. Khalidah, Ibu. Khalidah ya. Oh iya, Khalidah. Untuk apa sih, Bu, belajar aljabar katanya gitu? Untuk apa? Kita belajar supaya apa? Supaya pinter. Supaya pintar. Nah, Bu, soal aljabar emang ada gitu di kehidupan sehari-hari, misalkan kayak gitu. Jelas ada itu. Karena semua yang kita pelajari itu baik di sekolah ataupun mau di luar sekolah, pastinya juga ada implementasinya kan di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada hal apapun itu, nggak ada yang tidak bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan bukan tidak ada, tapi kadang kita itu nggak menyadarinya gitu. Kalau misalnya kita pelajari itu berhubungan banget sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Cuma kita nggak terlalu mendalami, nggak terlalu memperhatikan, jadi kayak gitu ya. Siap ya belajar aljabar sekarang sama Ibu? Siap, Ibu. Oke. Aljabar. Tadi penemunya itu siapa? Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Muhammad Ibnu Musa Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Tapi biasanya kalau ditanya penemu aljabar siapa? Al-Khawarizmi. Disebut nama belakangnya aja, disebut nama belakangnya dong juga nggak apa-apa. Pasti udah tahu kayak gitu ya. Nanti kalau kalian misalkan pergi kemana-mana terus itu ditanya penemu aljabar siapa, jawab siapa? Al-Khawarizmi. Bagus. Sekarang lanjut ke bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Nah, untuk bentuk aljabar, Ibu punya alat peraga, bukan alat peraga, iya. Media ya, seperti
yang udah ibu lakukan pas materi bilangan bulat itu yang menggunakan kodok yang loncat, masih inget kan? Masih, Ibu. Iya, sekarang alat peraganya berupa 2 kardus sama ini apa? Makanan. Kalian mau nanti kalau udah selesai pembelajaran ya. Untuk apa, Bu, kardus ini katanya? Sekarang kita mengetahui dulu ada apa saja di aljabar. Ada apa saja? Misalkan di dalam aljabar Udah. terdapat soal cerita. Bu Ida membeli 2 kardus wafer. Ini wafer ya, ini ibaratnya wafer. Membeli 2 kardus wafer dan 3 wafer. Sedangkan Bu Ratna membeli berapa maunya? 5. 5. Membeli 5 wafer. Di sini ada bedanya enggak? Ada. Nah, ada, jelas. Di mana? Di mana bedanya? Bu Ida belinya cuma 2, kalau Bu Ratna belinya 5. Oke, ya tadi betul. Kurang betul sih, salah tapi tidak terlalu salah. Kurang tepat ya. Iya, perbedaannya Bu Ida itu membelinya 2 kardus wafer dan 3 wafer. Itu kan banyak banget ya. Nah, sedangkan Bu Ratna itu membeli 5 wafer. Nah, rumus matematikanya kita pakai rumus Aljabar. penulisan matematikanya, maksudnya ya, penulisan matematikanya. 2 kardus wafer ini, nah, ini milik Bu Ida. Ada 2 kardus. Kardus ini ada 2 kardus. Si kardus ini Ibu misalkan sebagai X ya. Ini tuh kardus tapi dimisalkan ini tuh X. Apa ini tuh? X. Dikarenakan kardusnya ada 2, jadi 2 kardus sama kardus X. Kalau 2 kardus berarti 2X ya. Paham ya? Jadi si kardus ini sebagai X. Bu, gimana kalau kardusnya 3? Bu, gimana kalau kardusnya 8? Ya, tulis aja 8 kardus, berarti pemisalannya 8X. Kenapa ada X? Katanya. Kan tadi kardus ini, si 1 kardus ini dimisalkan X. Bu, aku pengen pakai huruf yang lain, nggak mau X, boleh. Ibu, nama aku kan dari huruf A, jadi aku mau 2, pengen A aja deh. Boleh, gak apa-apa, terserah ya. Nanti juga Ibu jelasin ini baru sampai konsep di kehidupan sehari-hari Ibu. Oke. Nah, ini Bu Ida kan? Bu Ida membeli 2 kardus wafer dan 3 wafer. 3 wafernya ini, teng-teng. Ini 3 wafernya berarti 2X ditambah ada berapa ini? 3. 3. Kayak gitu. Sedangkan Bu Ratna hanya membeli 5 wafer. Ini punya Bu Ida ya. Ini punya Bu Ida. Ini Bu Ratna. Berarti hanya 3 wafer, penulisannya kayak gimana? Dikasih X apa enggak? Enggak. Enggak. Berarti berapa yang punya Bu Ratna? Nah, tadi kan udah ya penemu aljabar siapa, terus konsep apa, penerapan dalam
kehidupan sehari-hari kayak gimana, biar nanti kalau misal kalian nih di rumah ibu kalian tuh beli 2 kilo beras dan 3 buah apel. Nah, kalian kayak gitu misalkan kalian bisa menuliskannya dengan matematika itu dengan cara tadi ya, dengan konsep tadi yang Bu Ida kayak gitu. Kalian udah nulis kan? Sudah, Bu. Nah, oke. Sekarang lanjut ke di dalam komponen-komponen. Di dalam aljabar itu ada apa aja sih, Bu? Katanya. Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, terakhir ada suku ya. Variabel itu apa sih, Bu? Nah, kita memahami dulu ini. Variabel itu apa sih, Bu? Misalnya. Kalian ada yang udah tahu belum? Belum, Bu. Belum. Nah, kita kembali lagi kepada sama permasalahan tadi, Bu Ida. Yang 2 kardus ini, dimisalkan apa tadi? X. Nah, itu variabel namanya. Variabel apa X ya tadi? Boleh nggak, Bu? Y? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena terserah. Ya tadi hubungannya kayak gitu. Y, boleh aja variabel itu tidak ada ketentuan. Soalnya variabel itu huruf yang ada di sebelah kirinya konstanta, koefisien nanti ya diperjelas lagi. Sekarang ini aja. Ada X, ada Y, ada Z, dan seterusnya. Dan koefisien itu angka di sebelahnya X. Contohnya kayak apa tadi? Kan 2 kardus. Penulisannya gimana tadi? Yang 2 kardus. 2X. 2X ya. Nah, si angka 2 ini sebagai koefisien. Nah, koefisien itu angka di sebelahnya apa? Variabel X. Contohnya seperti ini, 2X, 4X, 5X. Yang mana koefisiennya? Kalau di sini nih, di 2X. 2. Kalau di 4X? 4. Yang ini? 5. Ini si X-nya sebagai Variabel. Nah, gimana kalau misal ada kayak gini? 6Z 27A. Mana koefisiennya? Di 6Z ini? Z. Koefisien 6. 6. Nah, Z-nya sebagai Variabel. Ini di 27A. 27 ini sebagai Koefisien. Iya, dan A ini Variabel. iya, udah paham ya semua? Udah, Ibu. Sekarang konstanta. Sekarang Ibu punya bentuk aljabar seperti ini. 3X ditambah 4Y ditambah 3. Yang jadi konstantanya itu ialah yang tidak memiliki variabel, angka yang tidak memiliki variabel. Mana di sini yang tidak memiliki variabel? 3, Bu. 3. Berarti tahu ya konstanta itu angka yang tidak memiliki Variabel. variabel. Nah, sekarang masuk ke suku. Kayak gimana? Nah, di dalam aljabar itu terdapat 3. Ada ini di sini ya, tulis lagi. Ada monomial,
ada binomial, ada polinomial. Monomial itu apa? Monomial itu artinya hanya satu suku. Satu suku. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, kembali lagi ke permasalahan Bu Ida tadi. Pokoknya semuanya itu berurutan, berkesinambungan kayak gitu ya, anak-anak. Iya, Ibu. Satu suku seperti apa? 2x. Binomial itu dua suku. Contohnya berapa? Contohnya 2x ditambah 3y. Polinomial. Polinomial itu kan polinom. Polinom itu berarti lebih dari 2. Kalau di sini lebih dari 2 berarti ada 3, 4, 5 sampai 8 suku itu bisa. Tapi nanti setelah kalian masuk SMA biasanya baru ada polinomial. SMP juga ada, cuma tidak terlalu, rata-rata hanya ada 3 sampai 4 suku, jarang sampai 8 suku, 12 suku jarang. Polinomial contohnya ini tulisannya lebih dari 2 ya, lebih dari 2 suku. Oke. Kalian kelihatan tulisan Ibu yang bagus ini? Kelihatan, Bu. Lebih dari 2 suku itu seperti 2x ditambah 3y ditambah 4z ditambah 5. Kok bisa sih ini ada 2 suku? Ingat, yang membedakannya itu yang menjadi patokan kenapa bisa ada beberapa suku itu dikarenakan ada nilai plus atau minusnya. Kayak gitu. Berarti ini 2 suku. Ini ada 2 suku. Misalkan kalau kayak gini, 2x 6y, ada berapa suku? 2. Nah, tadi ingat kata Ibu yang dikatakan menjadi beberapa suku sebab terdapat plus atau Minus. minusnya. Nah, ini yang ini nih, 2x 6y. Di sini ada plus minus enggak? Enggak. Berarti hanya berapa suku? 1. Iya, 1 suku. Nah, yang membedakannya itu yang menjadi pemisah mereka bisa menjadi bersuku-suku itu jika ditandai adanya plus atau minus, misalkan 2x min 6y. Nah, ini udah 2 suku. Yang membuat dia menjadi 2 suku itu apa? Karena adanya operasi bilangan atau operasi penjumlahan atau pengurangan. Ibu bisa nggak perkalian atau pembagian? Jelas boleh, itu yang penting operasi perhitungan ya. Operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, itu sama. Nah, kayak gitu. Gimana kalau masalahnya kayak gini? 6x 2z 3y. Ini berapa suku? Tetap 1 suku. Karena Tidak ada penjumlahan atau pengurangannya. iya, paham ya kalian? Coba Paham, ini Ibu. itu ada berapa suku ini? 2. Nah, sekarang Ibu punya 2x ditambah 4z. Ada berapa suku? 2. 2 suku, iya. Nah, ini berarti kalau 2 suku masuknya ke Binomial. iya. Sekarang Ibu punya 5z ditambah maaf. 5x ditambah 4y ditambah 26z ditambah 32. Ada berapa suku? 4. Kenapa? Apa aja? Suku pertama apa? 5x. Terus kedua? 3. Suku pertama berapa? 5x. Kedua? 4y. Ketiga? 26z. 32. Semuanya ada berapa suku? 4. Nah, udah paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Baik, sekarang ini udah paham semuanya ya? Udah, Bu. Ada yang masih, aduh Bu bingung itu apa sih? Kalau masih ada yang kayak gitu, jangan malu bertanya. Yang mau bertanya sesat di Jalan. Sesat di jalan. Di jalan mana sesatnya?
16? Iya, Bu, ada. Nah, kalian pelajari di rumah. Nanti minggu depan Ibu bahas. Oke? Sama seperti ini juga ya. Iya, Ya, Ibu. Bu. Sebelum Ibu keluar dari kelas ini, Ibu mau memberi sesuatu. Apa Bu sesuatu? Sesuatu yang membuat kalian semangat lagi. Semangat kalian lebih bergejolak. Seperti apa? Misal Ibu punya ice breaking. Ada yang tahu ice breaking nggak? Enggak, Bu. Apa sih itu? Nah, sekarang gini. Ibu punya ice breaking. Untuk apa ice breaking itu, Bu? Untuk mengembalikan semangat kalian. Kan sekarang masih mau belajar lagi ya. Ada pelajaran apa sekarang habis ini? Ada apa? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Biasanya bahasa Indonesia itu identik dengan kata-kata kalimat-kalimat syahdu yang bikin ngantuk ya. Iya, Bu. Ayo kita, Ibu, sekarang kalian gini. Ibu punya permainan. Permainannya itu ucapkan apa yang Ibu lakukan. Apa permainannya? Ucapkan apa yang Ibu lakukan. Kalian paham lagu yang Marina menari di atas menara? Paham nggak? Tahu nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, Ibu kasih tahu ya. Iya. Ketika Ibu gini, berarti ini tuh Marina, ya? Marina. Ini Marina. Ini menari Dari di atas. menara. Ini di atas. Menaranya seperti ini. Oke? Oh, Oke. Bu. Ucapkan apa yang Ibu lakukan. Lakukan. Ketika Ibu gini berarti apa tadi? Menara. Ini, Menari. ini. Marina. Sekarang kalian pakai nada gini. Marina menari di atas menara. Kayak gitu ya. Lagu Iya. nyanyinya ya. Iya. Siap Iya, ya? Bu. Iya. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara di atas. Marina menari, menari di atas. Marina menara, menara. Marina menari di atas. Udah, Ibu kok gak nyambung sih kalimatnya? Ya gak apa-apa, namanya juga gamesnya juga kan ucapan apa yang Ibu Lakukan. Semangat kan kalian? Semangat. Semongko. Oke, sekian ya pembelajaran hari ini mengenai bentuk aljabar dan dalam konsep kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Tetap semangat buat kalian. Ya, Ibu. Masih muda, semangatnya harus masih membara ya, kayak gitu. Baik, sekian ya dari Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.